Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 78. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-78. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada What Do I Call You dari Taeyeon, kemudian ada Mola Ing dari Maidoni, Jokwon serta Jong Jin Un. Request oleh Velstad Osu. Ada beberapa request lagu lain. Sudah saya masukkan beberapa ke dalam Kiwi, tapi akan kita putarkan nanti ya. Masing-masing nanti setelah segmen break ke break dan ke break ya. Masing-masing orang kalau misalnya punya channel point, Anda punya kesempatan satu lagu request ya. Biar masing-masing orang kebagian. Anyway, sudah bisa dilihat di atas bintang tamu kita pada malam hari ini ialah Porodun. Suara Porodun belum saya masukkan sementara, nanti habis ini kita masukkan. Sudah bisa dilihat di atas bintang tamu kita pada malam hari ini ialah Porodun, seorang streamer di Twitch. Yang aku sebenarnya ketemu Porodun mostly nyanyi, jadi aku nggak terlalu tahu begitu. Dan saya tidak bikin mie ya, Lian. Kemudian seperti biasa mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk request lagu bisa 189 channel point. Kemudian kalau misalnya ingin tanya-tanya ke Poro, nanti bisa 99 channel point saja atau 369 via audio, 99 via teks di chatroom. Dia bukan goyang-goyang gini doang, tapi gini kiri kanan gini, Vel. Dan aku ke distract tadi jadinya di sebelah kiri. Karena dia goyangnya beneran violent gitu, kiri kanan. Jadi aku mesti ngeliat ke layar dan aku juga ngeliat ke sini. Karena aku ngeliat si Poro di sini full screen sebelah kanan monitor. Anyway, mungkin buat bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Porodun seperti apa di streamnya. Di awal biasanya kita akan menampilkan beberapa klip-klip ya dari bintang tamu yang saya undang per minggunya. Tetapi pada minggu ini saya tidak akan menampilkan klip-klip, tapi hanya menampilkan satu highlight video saja yang diberikan oleh Porodun sendiri. Dan di video ini Anda akan bisa menikmati, semoga, satu lagu dari Porodun. Karena aku nggak nyari klip, aku tanya ke si Poro dan dia mau menampilkan video dia menyanyikan satu lagu. So you can actually, hope you guys can actually enjoy the video. Itu saya sepertinya. Mungkin dengan video ini bisa memberikan gambarnya kira-kira bagaimana suara indahnya seorang Porodun. Oke, biar tidak lama-lama selamat menyaksikan video berikut ini ya. 무색한 만큼 날 사랑한다 해서 그대로 돌아가고 싶지만 너무 늦어버린 걸까. 새처럼 멀리 날아가 날
Apa ini chat gue coy? Silakan para tamu yang baru datang. Untuk anak-anak dari angkatan 53 dari SMA Twitch Jaya dipanggil untuk foto bersama pengantin pria dan pengantin wanita bersama orang tuanya. Ditunggu di samping. Ya, silakan Kak. Kalau anak-anak SMA Twitch Jaya Kak, sebelah kiri. Yes. 언젠가 처음 입술을 느껴도 어느 적은 숲속에 누워 보다가 잠이 들면은 너만 알 수 있을까 꿈속에서 수위는 그대 잠에서 깨어 내 품에 안긴 채 이모쯤 하네 눈 어떠러 보이는 모습 그리워도 이제는 너를 느낄 수 있네. Oi. Apa deh? Gue kira lu nyanyi di nikahan lu sendiri, Poy. Gue nikah sama siapa? Pertanyaan gue nikah sama siapa? Weh, thank you for the resubscription. Terima kasih. 겨울에 너저 Terima kasih. Aku tiru lah besok kalau misalnya ada yang begitu. Terima kasih. Aduh, agak Aduh. malu tapi Bentar ya, biar lebih gede. oke. Baik, jadi seperti yang sudah dilihat tadi, bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer yang sebenarnya aku mostly ketemu dengan Poro, di mana Poro biasanya sedang nyanyi begitu. Kadang-kadang jadwal kita bentrok, jadi aku kayak tidak bertemu dengan Poro ketika Poro lagi main game. Tapi mostly kalau misalnya aku tidak nge-stream, ternyata Poro lagi nyanyi. Begitu. Dari tadi aku baca loh chatnya sebenarnya dalam hati, meskipun aku lagi ngopi tadi. Aku juga kopi. Besok-besok streamernya kayak gitu pakai kostum bunny. Siapa yang setuju? Tidak ya, aku tidak ya. Apa tadi yang komentar di atas lagi ya? Mouse-nya mana Kak Poyo? Ini mouse-nya. Kenapa mouse-nya warna biru? Dan kenapa semuanya biru hari ini? Apakah sengaja ya? Enggak. Karakternya biru, Anda pasti skena. Ini pengaturan. Bukan. Aku Baru sadar. Bagus. Ini biru loh karakternya guys, kalau dilihat. Dan semuanya sekarang disengajain biru. Wah. Bagus. Aduh, ketawa Kenapa, deh. Kak? Sebenarnya sih kalau penjelasan generalnya itu warna kesukaan aku sebenarnya Kak Adli. Warna Oke. kesukaan aku tuh warna hijau toska. Aku bisa membuktikan sekarang juga sebentar ya. Ini mouseku, ini Ya. gelasku, ini bonekaku, ini kunciranku, ini kotak obatku, ini parfum aku. Oh, satu lagi. Oh, ini pulpen aku juga. Bentar. Ada lagi Kak. Sabar. Ada lagi. Tunggu sebentar. Sendal aku. Itu emang semuanya matching gitu Kak Adli. BTW Poro, kalau kata orang-orang di chat, tiraiku. Betul. Kak Adli punya poin plus karena tirainya warna kesukaan aku Kak. Hebat. Gak ada ya. Ini gak pengaturan ya. Ini bawaan ya. Aduh sumpah kocak. Aduh.
Ini tidak sengaja ya, ini tidak pengaturan ya, ini membawaan ya. Oh maaf ya. Aduh ya Tuhan, kenalan belum, tiba-tiba udah bahas masalah tirai. Tadi aku baca ke atas bentar ya. Tidak apa lagi ya chatnya. Guide-nya kenapa bunyi? Guide apakah yang bunyi? Kemudian Kak request Garda Madu bisa nggak Kak? BTW tadi dia udah siap untuk di request, tapi nggak tahu ya apakah perlu channel point atau tidak. Cuma kalau misalnya dia nyanyi akapela ya, soalnya aku tidak misahin lagu, aku tidak misahin musik dan segala macam di sini. Jadi kalau misalnya mau nyanyi boleh, tapi akapela ya. Boleh. Pede lah, masa suara sebagus ini tidak bisa akapela? Bisa diatur Kak, gampang. Apakah hari ini spesial VB2? Enggak sih, aku enggak ya. Apa BTW? VB2? Iya VB2. Ini BTW kalau misalnya Poro mau baca chatroom, boleh ya baca komentar di chatroom. Oke. Sementara itu biar tidak lama-lama kita masuk ke segmen pertama terlebih dahulu ya. Bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch yang sudah saya bilang dari tadi. Mostly aku ketemunya dalam bentuk dia sering nyanyi. Kemudian kadang-kadang juga main game, yakni Porodun. Seperti biasa, nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek di awal. Kita kenalan dulu di awal, biar kenal maka bisa lebih tahu dan mengenal dan sayang. Kemudian cerita yang agak dagingnya nanti di segmen kedua. Stories behind streamingnya nanti di segmen kedua. Nanti ada trivia di segmen ketiga. Kuis-kuis random, enggak sih, pertanyaan-pertanyaan random nanti di segmen ketiga, serta ada nanti pernyataan penutup dari Porodun yang sekarang ngeblur. Sorry. Oke. Siap. Udah benar. Aduh ya Tuhan. Seperti biasa, nanti akan ada break ya di antara masing-masing segmen. Jadi lagu-lagu requestan tadi sudah saya masukkan ke area break masing-masing. Biar kalau misalnya aku mau ke WC atau orang mau ke WC atau segala macam, kita ada sesi break sebentar. Apalagi ya, habis selaku penonton atau pendengar, kalau misalnya ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya via teks di chatroom 99 channel point saja. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu masih ada 2 slot lagi kalau tidak salah. Bisa 189 channel point saja. Kemudian kalau misalnya ingin bertanya via audio, ngobrol langsung dengan Poro bisa 369 channel point saja. Wow. Baik, biar tidak lama-lama dan biar kita bisa masuk ke pertanyaan pertama dari viewer, kita masuk ke segmen pertama ya. Introduction and sneak peek of guest star. Boleh Poro kita kenalan dulu? Oke. Username-nya apa di Twitch, kemudian panggilan, area tempat tinggal, umur dan kesibukan kalau mau. Oke. Kenalin semuanya, nama aku Porodun. Itu nama channel aku sih sebenarnya. Cuman for the past 2 years aku lebih sering dipanggil Poyo sih. Kenapa Jadi, tuh? Poyo, panggilnya Poyo. Kenapa bukan Poro? Ini tadi ada orangnya ada di chat aku, di chatnya Kak Adli tuh. Siapa Jadi tuh? teman aku tuh ada yang nggak bisa ngomong Poro Kak. Terus dia manggil aku Poyo. Terus sampai akhirnya sekarang semua teman-teman aku manggil aku Poyo jadinya gitu. Tapi username kamu di Discord juga bukannya Poyo. Iya, kebawa sampai sekarang karena aku mikir ya lucuan Poyo deh daripada Poro. Dan kalau misalnya orang baru kenal manggil Poro sama manggil Poyo kayaknya lebih enak di bibir tuh Poyo gitu. Ya nggak sih? Ya nggak Kak? Coba Kak Adli nyebut Poyo. Enggak ya? Aku sih Poro ya. Kalau Poyo itu kan sounds cute kayak dibilang si Hani Poyo. Iya. Tapi kalau aku sih Poro gitu. Tapi awal mulanya karena ada teman aku yang nggak bisa ngomong R, jadi dia ngomongnya Poyo gitu manggilnya. Terus ke bawah sampai sekarang. Jadi kan tiap aku main rame-rame kan, nggak mungkin aku kayak main sama dia doang gitu. Nah kalau main rame-rame jadinya semua orang ini ikut manggil Poyo sampai sekarang tuh ya udah ke bawah aja nama Poyo gitu. Gitu ceritanya. Di chat room. Kenapa Kak? Lebih enak manggil sayang kata Hyondi. Wah iya itu jelas. Itu jelas. Boleh. Ada komentar yang lain. Absennya gak bisa ngomong R kata Likun. Polo kata Ryokuma. Poloran kata Hanikom. Poyo saudaranya Koyo, temannya Hansaplas kata Lian. Poloran. Damn. Mari kita lanjut kalau begitu. Tempat tinggal di mana kah?
Aku sekarang sih base anjir, base gitu ngomongnya. Aku sekarang Kamu tinggal dom mana, Kak? Jakarta. Enggak. Iya bener. Kak Adli tahu nggak meme? Yang mana? Domisili mana yang itu? Iya, soalnya kan gitu ya. Itu. Iya, Wah, aku itu. Jatim, jauh. Itu. Tapi kan orang-orang dulu kalau misalnya mau kenalan gitu kan biasanya begitu ya. Iya, Pakai dom. Benar. Aku di Jakarta sih sekarang. Terus apa ya? Mungkin aku cerita kali ya asal usulnya nama Porodun. Mungkin kayak aku ini sih apa namanya asal Porodun tuh sebenarnya orang sempat nanya kan kenapa namanya Porodun gitu. Sebenarnya nama asli aku sering dipanggil pakai Dun gitu, Kak Adli sebenarnya. Dari aku SMP aku dipanggilnya Dun. Kenapa Dun? Gak tahu. Panggilan dari teman aku panggil Dun. Terus dari teman SMP aku ada yang satu SMA sama aku. Terus di SMA itu dia manggil Dun juga. Jadi semua orang satu angkatan aku manggil aku Dun juga. Terus teman SMA aku lanjut ke kuliah manggilnya sama. Jadi Dun gitu. Kalau Poro sendiri itu sebenarnya itu karakter kesukaan aku sih, Kak. Kak Adli tahu ini enggak? Pororo enggak? Tahu. Ya, gara-gara itu. Jadi Apa hubungannya? aku Poro Dun. Karena lucu aja Poro Dun gitu ceritanya. Oke. Ya. Gitu. Sorry, Kak. Di chatroom ramai sekali ya. Aku Jatim. Jauh, si Rio malah lebih effort ini. Pakai font yang di meme. Jauh, boleh. You're so done, kata Lea. Tapi nama aslinya bukan Dun. Bukan nama asli aku bukan Dun. Oke. Keluarga manggil Dun juga? Kenapa? Keluarga juga manggil Dun? Keluarga aku manggilnya Dede. Karena anak paling kecil kah? Iya, aku anak paling kecil. Oh, oke. Adiknya Xiao Hao Dun. Siapa tuh? Xiao Dun tuh karakter di Dynasty Warrior, Kak. Recently aku habis main game itu sih memang. Dynasty Warrior. Yes. Soalnya lucu adalah alasan yang valid kok, Poyo. Emang ada the best. Divalidasi ya. Iya. Memang kadang-kadang di umur segini yang kita butuhkan tuh validasi ya, Kak. Betul. Jangan baper. Ada komentar, mukanya dia pun rada mirip sumpah sama Pororo yang bird itu kan? Tunggu Karli, bentar. Yang biru ini kah? Kok punya? Aku punya. Ih, lucu kali. Saya punya bonekanya. Ini punya satu doang kah? Iya, punya satu doang. Ini dikasih sama temanku. Oh, nggak beli yang Luffy segala macam? Enggak, aku cuma suka ini. Oh, oke. Tapi nonton? Sebenarnya tuh aku suka karakter ini gara-gara dulu ada kayak penyanyi Korea gitu, Kak Adli, penyanyi Korea yang aku suka banget pas aku SMP. Dan dia tuh suka Siapa? banget di Kak Adli tahu ini nggak? EXO. Tahu. Nah, salah satu membernya yang namanya Dio itu suka dimirip-miripin sama boneka ini. Terus aku searching kan apa nih? Boneka apa gitu. Lucu ya gitu. Jadi suka Sejak deh. kapan Dio sama Pororo? Iya benar. Coba tanya yang Masa? K-pop jadul, pasti tahu. Aku jadul loh, maaf ya. Masa sih? Aku 2009. Masa sih? Oh, cocok lagi pada zamannya. Masa Iya. Dio dengan Pororo? Iya kan dia belok gitu. Iya sih. Tapi Iya kan? Gitu nggak? Cari deh Pororo di Okyungsu. Oh, ketemu. Iya. Oh, boleh. Pororo. Mas Ali Oh, kapan? Mas Ali. Enggak. Aku Gen 2 ya, Gen 1. Saya Gen enggak 2 tuh sesuai siapa itu ya. jatuhnya? Gen 2. Aku dari SNSD ke atas sampai sekarang. Oh, oke. Aku dari EXO sukanya. Oke. EXO. Apakah punya kaos? Kaos apa? Kaos EXO? Kaos EXO dulu aku punya kaos SM Town, tapi udah Ya dibuang. Allah. Wah, kok dibuang? Karena sudah tidak muat, Kak Adli. Oh, oke. Aku terakhir nonton konser SM Town, itu kan nonton konser SM Town kan. Itu zaman aku SMA kelas 1 gitu. Oh, Udah langsung. lama banget. Iya. Wah, privilege ya. Tidak di RCTI seperti kami ya.
Alhamdulillah ada rezeki Mas Adli. Boleh. Walaupun agak ini sih, agak ngalusin papaku sih. Beliin dong. Bentar aku baca chat bentar ya. Iya. Buka topi Pororonya juga mirip kok sama orangnya. Buka topi. Buka topi Pororonya ini nggak bisa dibuka bro. Dijahit kan? Iya. Nggak bisa. Dia tahu dari mana? Kita lanjut ya. Oke. Umur berapa kah? Aku sekarang sih aku 26. Tapi tahun ini aku 27. Iya. Oh, oke, 98 ya. Yes, betul. Oke. Kesibukan sehari-hari apa kah? Oh, kalau untuk sekarang aku kebetulan banget kayak akhir-akhir ini aku habis dari resign dari corporate job aku gitu sih. Tapi sebelumnya aku sibuknya kayak kerja korporat sih most of the time. Kayak aku kerjanya di bagian kayak di perusahaan consulting gitu. Tapi aku most likely work from home, jadi aku kadang-kadang kerja sampai tengah malam dan segala macam. Tapi karena for one reason to another aku harus resign. Jadi aku sekarang lagi santai aja sih. Sebenarnya bukan nggak santai banget juga sih. Aku lagi nyiapin project lain juga yang berhubungan dengan stream juga. Jadi sekarang kesibukan aku lebih ke situ. Gitu kali. Oke. Gitu. Ada komentar beda 10 tahun kita kata Hani. Bacot kan? Ada yang bilang 37. Ada komentar dari Dodo, "Weh punya job," kata Dodo sama. Terus ada halo-halo dari Levi Fitness. Aku 16. Bacot kali Hani 16. Mungkin gak sih? Nggak mungkin. Dengan segala kultur yang dia miliki tidak mungkin 16. Mana ada 16. Mama Madu tahu lagu-lagu lama Korea gak sih? Gak mungkin. Kamu jangan Betul. berbohong Mama Madu. Pendusta handal. Gak boleh bulan puasa Mama Madu. Gila banget. Berarti ini kamu sekarang lagi di rumah doang dan lagi nyari-nyari kah? Untuk recently sih aku ada opportunity yang lagi aku kerjain tugasnya gitu ya. Oke. Jadi sibuk melakukan itu sama nyari sih. Kalau misalnya emang ini nggak dapet ya aku nyari lagi gitu. Boleh. Santai aja sih. Soalnya emang niatnya istirahat gitu. Oke. Kita lanjut sebentar ya. Ada komentar. Didok sama streamer kata Argia B. Nggak gitu Argia. Cuma dia banyak tahu segala macam kultur. Dari yang paling tua sampai sekarang. Kan tidak mungkin 16 ya. Bukan didok sini diraba-raba gitu loh. Kayaknya nggak mungkin. Kita lanjut. Ada komentar jadi full streamer aja kata Dodo sama. Kalau rezekinya di situ, aku jadi full streamer. Kita lihat aja ke depannya. Boleh. Ada komentar. Kapan stream nyanyi lagi kata Levi? Bentar ya, nanti kalau tugas interviewku udah selesai, nanti aku ini lagi. Tugas interview? Ini interview dari rumah gitu? Kan biasa kalau interview suka dikasih kayak PR, kayak biasanya zaman dulu tuh. Contoh aku kayak misalnya aku apply data analis gitu ya. Nah nanti dia ngasih aku data kayak big data gitu. Nanti aku suruh analyze apa dicari kayak dia misalnya ngasih tahu nih, gue pengen insight-nya ABC. Nah itu gimana cara dapetnya gitu-gitu. Kan itu biasa ada PR-nya kak. Oh iya. Oke. Aku tidak terbayang ke arah sana tadi kerjaanmu. Iya. Consulting juga gitu, kayak nanti dia dikasih kisi-kisi, misalnya contoh soalnya kayak gimana, nanti kita disuruh belajar gitu misalnya seminggu, nah nanti baru balik lagi dites gitu. Kebetulan industri aku banyak kegiatan yang kayak gitu sih. Oke. Aku mau tanya satu hal dong, karena pertanyaan yang Mas abis ini kan seharusnya aku bertanya itu ya. Arti dari Porodon tapi udah dijawab tadi. Aku tanya sesuatu dong. Boleh. Tadi yang highlight yang dia nyanyi di awal itu kan dari program mingguan yang aku nggak tahu apakah kayaknya tidak dilanjutkan dengan rutin. Oh iya betul. Power. Itu, kenapa kak tidak rutin? Ya. Oh sebenarnya ini ada ceritanya sih kak sebenarnya. Apa tuh? Pertama, jadi ini sebenarnya kayak sempet kejadian di salah satu. Aku sempet cerita sih ke beberapa teman aku. Aku juga cukup open sih sama hal ini. Jadi pokoknya di stream aku yang terakhir itu, aku tuh kedatangan streamer luar. BTW, sebentar. Iya. Power ini mungkin mau dijelaskan bagi yang belum tahu dengan boleh, power. Boleh.
Jadi Power itu sebenarnya originally awalnya namanya bukan Power. Jadi aku emang occasionally stream every week gitu, stream nyanyi. Gitu, apa sih, terus aku ngobrol sama viewers gitu kan. Ini apa kita jadiin weekly ini aja ya, weekly occasion aja ya gitu sesekali ya kan. Nah terus terus ada salah satu viewer aku, ada juga tadi di sini di streamnya Kak Adli, namanya Rio Kuma. Terus ini aja poin namanya Forodun Weekly Radio. Jadilah itu Power gitu. Sebenarnya yang namain tuh viewer juga sih. Jadi itu setiap minggu aku stream nyanyi kayak gitu. Either aku nyanyi atau enggak nanti kalau misalnya ada request dari viewer, aku tampung dulu. Aku tampung, habis itu nanti aku belajar. Kalau misalnya emang aku ternyata bisa lagunya, nanti aku nyanyiin di next Power kayak gitu. Tapi tadi mungkin kalau menjawab pertanyaannya Kak Adli, di salah satu stream aku yang terakhir tuh, aku kedatangan streamer yang kurang bikin aku nyaman sih sebenarnya. Jadi stream aku itu sempet kebayang nggak Kak Adli, kayak stream aku itu masuk ke stream orang, ditonton gitu sama stream orang. Terus stream snipe. Ya, tapi di broadcast ulang. Terus stream aku tuh isi komentarnya itu aku nggak tahu ya ini topiknya berat apa enggak, tapi menurut aku sih kayak untuk sekarang sih udah nggak begitu takut ya, tapi aku sempat ketakutan untuk stream tuh gara-gara komentarnya tuh komentar kayak rada seksis gitu sih Kak Adli, terus ngomentarin fisik gitu. Terus semenjak itu aku kayak kayaknya gue nggak berani langsung stream lagi deh gitu. Nah makanya aku sempet agak takut lanjutin stream itu. Tapi emang berdempetan dengan aku mau resign kan. Aku bilang aku mau resign itu memang terakhir tuh aku agak hektik karena harus ngajarin junior aku. Nah pas aku lagi hektik, persis aku lagi gak berani stream juga. Terus aku sebelum resign itu aku hektik. Terus sekarang aku harus ngelanjutin project aku yang ini. Dan sekarang aku ada PR juga. Jadi kayak banyak sih Kak Adli kesibukannya gitu. Even kayak beberapa kali teman-teman aku ngajak gitu kayak main yuk. Aku selalu nolak kayak aduh lagi ada yang dikerjain nih gitu. Jadi ini lebih kayak aku memprioritaskan diri aku dulu juga sih gitu. Gitu sih Kak Adli. Oke. Ada komentar tadi, aku juga pernah digituin pas lagi facecam. Kamu lagi streaming, kemudian streamingnya diulang, di stream di channel lain, kemudian dikomentari kayak react gitu kan ya? Jadi dia lagi live stream, aku lagi live stream juga. Didatengin terus dia komentar. Kan aku nggak lihat ini ya, nggak lihat semua komentarnya ya. Terus aku itu tipikal yang abis streaming aku biasa monitor dalam artian ya aku belajar lah dari stream aku yang sebelumnya, kayak yang kurang apa, kira-kira yang bisa aku siapin ke depan, lagu-lagu apa segala macam gitu. Pas aku monitor, aku ngeliat kok ini datangnya ramean gitu. Kayaknya salah satunya ada yang streamer deh gitu kan. Aku buka profilnya, jengjet. Terus aku buka profilnya, waktu itu literally muka aku itu thumbnailnya. Muka aku itu thumbnail streamnya dia. Terus pas aku buka, ternyata aku kira mungkin biasa nggak sih ngelihat orang nyanyi nyamperin gitu kan ya biasanya. Tapi pas aku buka ternyata penontonnya gitu, kayak komentar fisik, komentar gitulah. Long story short aku kena mental sih. Aku kebayang sih kenapanya. Tapi itu gimana ya? Tantangan bagi streamer perempuan. Iya benar. Ada komentar orang luar atau dalam negeri? Luar negeri kan ya? Orang luar. Orang luar mulutnya lebih enteng sih kalau masalah gitu-gitu. Iya, terus aku kayak sering dengar itu tantangan juga bagi perempuan. Makanya tidak banyak yang berani untuk on cam. Betul. Sebenarnya plus minus ya on cam itu menurut aku. Karena personally aku itu on cam salah satu media buat aku untuk mungkin lebih pede kali ya. Karena aku start out streaming itu, aku bisa bilang aku dulu kuper banget gitu. Kuper banget. Aku mulai lulus kuliah itu, I would say kayak I'm not the most confident person, I would say. Terus open cam itu ada
ada rasa apa ya, membiasakan diri, membuat diri lebih nyaman untuk sama diri sendiri gitu. Nih, dan kita ngelihat kan ya muka kita kayak mana, dan kita bisa mungkin kayak Poro bilang tadi monitor kan. Aku gimana ya muka aku pas lagi streaming. Betul. Jadi plus minusnya itu. Tapi kalau misalnya ya minusnya apalagi sebagai streamer ya. Sebagai streamer kalau cewek tuh sering banget yang aku temuin tuh dijadiin objek untuk begitu, untuk kayak menilai fisik dan segala macem. Ya walaupun nggak semua streamer seperti itu ya, cuman sayangnya itu masih sering terjadi, lebih kayak gitu sih mungkin. Betul. Itu beberapa alasan kenapa beberapa orang memilih untuk VTuber, kemudian atau L2D, kemudian benar-benar anonim, secret mungkin. Aku pernah dengar dulu kayak 2 tahun lalu tuh aku sebelum aku baca komentar ya. 2 tahun lalu tuh aku pernah ikut event di Discord gitu, dan ada satu streamer dari Singapura cerita. Dia di identitas lama itu pernah di stalking sampai ke rumah gitu loh, dan dia tuh masih underage. Sampai segala alamat rumah dikirimin barang dan diikutin kemana-mana, dan dia kayak nggak ngerasa aman begitu. Kemudian dia kayak hiatus tahun, rebranding dengan nama baru, dan sekarang secret mungkin. Iya. Aku paham sih. Aku cuma begitu aja merinding gitu loh Kak Adli rasanya. Kayak kok lu bisa sih ngelakuin hal kayak gitu openly di stream loh, lu ditonton banyak orang kayak gitu sih. Iya, cewek yang aku bilang tadi cewek, dan dia underage kayak kira-kira 15-16 tahun gitu. Dan dia masalahnya udah cukup besar lah ya dalam tanda kutip. Jadi tapi ternyata ada satu yang kayak gitu, dan kemudian dia rebranding begitu. Paham. Aku nggak ingat username-nya siapa, tapi begitu dulu di Singapura. Mungkin karena ya begitulah ya. Tadi aku baca komentar kalau begitu ya. Orang itu stream kita di window capture gitu, jadi bahan nobar mereka, kata Hani. Streamer harus punya thick skin. Aku juga pernah di ill speak. Oke. Iya itu harus aku benahi sih memang. Tantangan streamer cowok belum begitu soalnya, kata Reo Puccino. Iya sebenarnya kalau aku pribadi sih ngelihat tantangan ini bukan kayak mungkin agak kayak apa sih seksis gitu ya. Cuma aku ngelihatnya yang perempuan itu lebih rentan dibandingkan yang lelaki kayaknya. Sejauh ini, karena kita nggak ada yang tahu kan gimana pikiran orang lain dan apa yang mau dikerjain orang lain. Kita cuma bisa kontrol apa yang kita kasih, tapi kita nggak bisa kontrol orang lain kan. Betul. Sesopan-sopan, sebaik-baiknya kita bertindak laku, tapi kan orang lain bisa putar balik ya. Iya. Dan segala macam yang kita nggak bisa atur, karena kita nggak siapa-siapa di belakang tangan mereka. Wah, baru pertanyaan pertama. Oke. Streamer cewek Erwan kena harassment, kata Hani. Iya sedihnya begitu, belum bisa ngerem tangan buat komen, kata Reo. Send huggies to Kak Poyo. I'm sorry it happens to you, Poyo. Kasih. Aku si Reo. Aku pernah di-stalk sama Ciwi sampai di message dikirim video sama flirting. Oke. It goes both ways, kayak cewek di-stalk cowok, cowok di-stalk cewek. It goes both ways. Tadi aku bilang apa ya? Tapi kamu nggak pernah kayak dapat itu kan ya? Aku beberapa sebelum masuk ke ada pertanyaan dari viewer. Tapi sebelumnya aku mau tanya satu lagi aja ya. Boleh. Beberapa hari lalu kayaknya aku pernah lihat di tweet di Twitter, ada yang perempuan. Dia kayak ada event baca apa begitu. Ini aku ngelihat sebenarnya orang-orang yang bikin Google Form dan langsung baca formulir di stream itu menurutku rentan. Betul. Karena mereka nggak ngefilter dulu tapi langsung ngeliatin apa yang tampil di layar. Ada satu akun waktu itu nge-share beberapa hari lalu di Twitter. Ada seseorang laki-laki yang nge-send image di Twitter. Dan itu tidak cocok ditonton untuk publik. Kamu nggak pernah dapat yang kayak gitu kan? Ini sebenarnya menurut aku ini menurutku kenapa aku kan ada acara birthday ya tahun lalu. Dan itu kenapa aku bikin skrip, bela-belain bikin skrip biar dia itu kayak bisa aku filter dulu apa yang desain orang lain. Gara-gara itu sebenarnya. Karena menurutku kalau misalnya kita buka hasil respons di publik begitu, kita nggak bakal tahu kan isinya apa.
Dan Betul, kita betul. nggak kayak cuma punya delay 1 detik mungkin untuk ke publik, untuk Benar-benar. untuk Ngesensor. menyembunyikan. Iya Ya. betul. Apalagi semuanya langsung on real time. Apalagi perempuan, kan kita nggak bisa Iya. tahu ya isinya apa. Kayak beberapa minggu lalu kayaknya Gestar itu ada yang bilang kalau dia juga dapat unsolicited pic begitu. Alhamdulillah aku enggak sih, Kak Adli. Aku nggak sampai kayak gitu. Karena sebenarnya apa ya? Aku orangnya mungkin ini personally aku aja ya. Personally aku udah sering ngalamin hal seperti ini tapi in real life sih sebenarnya. Nah, Wih. jadi ya maksudnya itu udah dari aku sekolah lah. Makanya aku bilang ke anakku tuh sebelum streaming ini aku agak kuper. Kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak mau diperlakukan seperti itu. Jadi aku nutup diri, lebih tepatnya kayak gitu sih. Dan itu benar-benar dari aku SMP, SMA gitu. Jadi pas aku streaming ini kayak aku fully aware kalau misalnya kalau this is not just my friends, ini kayak temen gue sendiri aja bisa melakukan harassment, apalagi strangers gitu kan. Jadi di situ aku batasin banget. Itu aja masih terjadi. Begitu Kak Adli. Wih, Jangan kaget nih. Dari kaget SMP. lah dari SMP. Mm-mm. Aku sih tidak terbayang dari SMP. Aku bisa kasih contoh sih. Nggak segrafik itu ya. Tapi buat anak SMP it's pretty harsh. Tentu ya, kan kita SMP, ya mungkin ada sisi di mana kita tuh emang kayak kepo dengan banyak hal. Tapi kalau dikasih dan kita tidak konsen kan, benar-benar. Jadi kayak aku tuh sampai SMP itu izin ke guru BK aku untuk pakai sweater. Jadi aku sampai sekarang, sampai detik ini aku punya banyak banget koleksi sweater. Itu terbawa dari kebiasaan aku SMP. Aku sampai izin ke guru BK, maaf ya Bu, saya nggak bisa pakai seragam doang karena saya dijadikan objek untuk omongan gitu. Dan itu yang paling parah itu adalah aku ini hall sekolah, cowok-cowok tuh samping ramean, satu geng gitu. Aku lewat tuh bener wah kanan kiri neriakin aku semua. Gak malu. That happens to me back in like zaman SMP gitu. Jadi aku memang bukan sekedar kiu-kiu ya, omongannya yang keluar udah bukan kiu-kiu lagi gitu. Tapi udah lewat kan, udah lewat. I am fine now. I am fine. Si Memo. Ini emang kampret ini temen gue. Ini Kak yang bikin namaku jadi Poyo nih, Mimi Ray. Nama dia bukan Memoyi. Sama dia memori, cuman kalau dia lagi slay jadi Mimi Ray gitu. Memory? Oke. Mimi Ray, yes. Memory, oke. Memory. Memoyi, iya kema. Bentar ya, aku baca ke atas sebentar komentarnya. Sebenarnya kalau gitu bagusnya minta mods buat double check formnya biar nggak ada kejadian begitu. Iya, kalau misalnya mau kasih akses sebenarnya bisa aja, tapi kan mostly tidak sempat ya untuk ngasih begituan ke moderator. Oke, duh gue pernah begitu lagi, mohon maaf masa laluku yang kelam. Tapi kan yang namanya manusia kan bisa berubah ya. Ya, Kita kan dinamis makhluknya. Ada yang mungkin melakukan kesalahan di masa lalu dan mungkin bisa kita perbaiki. Kan tidak semua kesalahan tidak bisa diperbaiki. Itu kan anak SMP ya, bisa lah. Betul. Merasa mereka berkembang lah. Oke. Mari kita lanjut ya, ada beberapa pertanyaan dari viewer. Setelah ini ada satu pertanyaan sebenarnya tadi dari aku. Meaning behind Porodun, tadi mungkin ada yang belum datang. Aku singkatkan saja boleh kah? Boleh. Boleh. Poro ini dari Pororo karena dia suka dengan Pororo dan dia punya satu boneka Pororo. Kemudian Dun ini dari panggilan sehari-harinya dari teman-temannya. Jadi Porodun gabungan dari Pororo serta si Dun. Begitu. Panggilannya Poro atau kadang-kadang dipanggil Poyo karena seorang user dengan nama Memory tidak bisa memanggil dengan Poro. Jadi dia panggilnya Poyo-Poyo sampai sekarang dan kebawa ada 2 tahun. Begitu. Betul. Temen adekku ada yang mau masuk SMA break dulu 2 tahun karena kena harass juga. Wow. Sering terjadi, unfortunately. Baiklah, kita lanjut kalau begitu Kak Porodun.
Ada pertanyaan dari viewer ini. Pertanyaan pertama dari Alex. Apakah kamu punya akun Smule atau sejenis? Bolehkah di-share? Thanks. Masa suara emas seperti ini tidak punya akun Smule? Aku nggak punya lagi. Tapi dusta. Musical.ly punya? Beneran aku nggak punya. Tapi aku biasanya aku ngepost nyanyi paling banyak either Twitter atau YouTube. Ada YouTube gak terlalu sering sih. Paling sering Twitter sih. Di Twitter aku paling sering. SoundCloud tuh ada, tapi dia kayak sync sama YouTube aku. Jadi bener-bener kayak project aku yang apa ya ngomongnya ya, song cover aku yang full project gitu. Yang full project yang bener-bener dari aku ngerekam sampai aku mixing sampai aku bikin musik videonya itu ada di SoundCloud gitu. Tapi kalau misalnya aku casual singing itu lebih banyak di Twitter sih gitu. Tapi nggak ada yang arsip lebih rapi begitu? Belum sih, aku belum ada. Nah itu sih sebenarnya tuh ini salah satu bagian dari project yang aku mau kerjain buat kedepannya sih Kak Adli, biar aku bisa. Karena gini sih, keluh kesahnya ya. Mungkin karena aku kemarin tuh kerja korporat yang work from home gitu ya. Jadi jam kerja aku tuh nggak jelas. Jadi aku tuh nggak pernah ada waktu untuk bikin. Mungkin teman-teman dekat aku pada tahu kali ya, teman-teman aku yang sering main sama aku. Aku tuh dulu susah banget diajak main karena aku sibuk banget gitu. Jadi aku nggak ada waktu untuk bikin arsip yang rapi gitu. Nah sekarang karena aku baru ada waktu untuk istirahat, ya ditunggu aja sih Kak Adli. Semoga kedepannya ada gitu. Oke. Satu dong pertanyaan mumpung ditanya yang beginian. Punya project cover sesuatu kah? Kan aku sering dengar ya biasanya VTuber punya project ini itu, bikin MV, mixing segala macam. Do you have one too? Aduh, tapi masih rahasia. Ini sama teman aku sih. Oh, belum rilis? Belum. Okay. Tapi kita udah rekam, udah recording. Gitu. Oh, oke. Ini pakai budget? Atau free? Kalau kayak gitu pasti pakai Kak. Oke. Depends. Jadi setelah semenjak aku openly aku openly banyak sering singing stream. Ya. Aku sempat ketarik sama kayak kumpulan-kumpulan musisi gitulah. Nah, di situ tuh kalau mereka bisa mixing sendiri, itu jatuhnya nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Mungkin per rilis lagu, per satu rilis tuh mungkin bisa cuman bayar art gitu, sekitar dari 200 sampai 500 mungkin. Ini art yang dimaksud tuh kayak musik videonya video. Itu kan? Artnya, artnya sendiri, musik videonya sendiri. Nah, biasanya yang bikin mahal itu mixing sih. Yang bikin mahal mixing. Itu budgetnya per solo aja tuh paling murah yang aku tahu, yang menurut aku bagus ya, paling murah tuh 250. Paling murah. Ini total atau mixing doang? Mixing doang. Kalau level VTuber gede yang aku tahu, itu mungkin kalau VTuber indie mungkin mentok bisa 1-3 juta tuh ada mixing doang. Mixing nih musik dari mereka begitu? Enggak, dan diatur layering segala macam. Iya, jadi dia ngatur layernya, terus ngatur timingnya, ngatur frekuensinya, enak didengar apa enggak, musiknya dibikin panci lah, atau enggak musiknya dibikin enak didengar lah. Terus misalnya ada komentar, kadang ada yang mixing ada sama tuning dipisah. Betul, itu juga ada. Ada juga yang kayak gitu. Tuning tuh misalnya gini ya. Kita tuh bukannya tinggal buka Adobe Audition atau Audacity, kemudian rekam RAW, kemudian tambahkan instrumen di belakang. Enggak sesimpel itu? Enggak. Oh tidak? Enggak. Aku pikir gitu doang loh. Even selama ini aku streaming nyanyi yang Kak Adli pernah tonton, itu aku mixing dulu suaranya. Hah? Iya. Itu kah alasannya kenapa kamu kalau misalnya ada yang request nyanyi, kamu biasanya bakal nanti ya aku masukin list dulu ya. Nanti kalau aku siapin dulu instrumennya ya, baru nanti aku nyanyiin. Benar. Wah. Jadi kayak kalau itu sih itu macam-macam sih faktornya Kak Adi. Komentar orang-orang. Enggak, aku sejauh ini mikirnya kita tuh kalau misalnya mixing tuh as in cuma
instrumen yang tersedia di Mm-mm. YouTube misalnya begitu, kemudian aku tinggal timpa dengan suaraku, selesai gitu aja. Tidak Iya. gitu kan? That's what I thought. Jadi kayak aku tuh juga baru banyak belajar mixing itu akhir-akhir ini, Kak Adli. Sebelumnya juga aku kayak nyanyi aja nggak sih kayak gitu kan, pakai instrumen selesai. Aku mikir gitu sih. Iya kan? Nah, tapi setelah aku banyak streaming, terus aku kenal beberapa teman-teman musisi, aku mulai diajarin kayak, wah lu bisa nih, kayak misalnya gue bantu lu ininya apa sih namanya, mixingnya gitu. Nah, mixing ini gunanya apa sih, kayak kalau mungkin mikrofon kayak Kak Adli pakai mikrofon dinamik ya? Nggak tahu USB apa ya ini namanya? Kayaknya kalau dari suaranya sih dinamik ya. Kalau misalnya mic dinamik kayak gini, dia nggak terlalu ini sih, nggak terlalu butuh, mixnya nggak terlalu berat. Tapi kalau misalnya pakai mic yang, Kak pernah nggak sih lihat mic yang dari deket tuh jelas banget, tapi dari jauh juga jelas banget. Jadi mungkin aku berdiri di situ, suaraku masih kedengeran. Atau gak aku berdiri di belakang nih, di kamar aku, suaraku masih kedengeran. Nah itu kan nggak mungkin kita sabrek-abrek. Apa ya, suara ambiennya itu kan nggak mungkin kita masukin ke dalam musik yang, kalau misalnya anggaplah artis Korea gitu kan. Artis Korea kan nggak, kita denger lagunya kan nggak ada noise belakangnya toh. Nah, tapi itu kan pakai studio ya, kan kedap. Iya, itu betul kedap. Tapi kan istilahnya gimana ya ngomongnya? Misal aku contohinnya gimana ya? Contoh gini deh, lagu dari satu lagu ke lagu lain, misalnya ada lagu akustik ya, lagu akustik orang gitaran nih. Orang gitaran pasti kita pengennya fokus ke apa sih? Fokus ke vokal kan ya. Kita pengen suara vokalnya dia tuh jelas di kuping kita, seakan-akan dia berbisik di kuping kita kayak gitu. Nah itu harus diatur frekuensinya, Kak Adli. Diatur frekuensinya, mana sih frekuensi yang mau digedein volumenya, mana sih frekuensi yang mau kita fokusin tuh sebelah mana, mana sih frekuensi yang mau kita hilangkan kayak gitu. Nah mixing itu mungkin untuk kayak Kak Adli bilang, kalau misalnya dia di studio nggak gitu relevan ya, karena kan udah kedap, nggak perlu gua mixing bagus-bagus gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kayak aku nih yang literally ngerekam di kamar yang nggak ada apa-apanya, yang nggak ada peredamnya segala macem, mixing is actually very very helpful to make it sounds better, lebih nyaman didengarkan sama penonton, sama yang dengerin. Kayak kesan pertamaku pas belajar mixing itu adalah kayak we take good music for granted, karena kita ngerasa selama ini wah dengerin musik enak ya. Kita taunya enak aja, padahal kalau misalnya kita denger raw recordingnya, dia teriak-teriak, dia bisik-bisik, kok bisa bisik-bisik suaranya jadi gede, bisik-bisik tapi kok kedengeran di musiknya gitu. Atau enggak dia teriak-teriak tapi kok kita nggak terganggu ya gitu. Nah itu semua ada di mixing Kak Adli gitu. Gitu ceritanya. Bener dibersihin dulu. Iya benar. Gitu. Bentar ya, aku ke atas lagi kalau begitu ya. Ada komentar tadi, ada banyak apa ya tadi, cover mahal Mas Adli, langsung full album gak sih, kata Lea Kill. Terus ada yang bilang juga sama bayar distribusinya. Distribusi? Mana tuh? Kamu kalau misalnya cover perlu distribusi juga? Aku kalau cover tinggal ini aja sih, posting aja sih. Mungkin kalau ada mungkin ya beberapa VTuber gede mungkin distribusi, maksudnya marketing gitu. Ke Spotify begitu, ke SoundCloud segala macam gitu. Iya. Aku enggak sih. Aku cuman ke YouTube aja yang gratis. Oke. Ada lagi apa komentar tadi ya? Bang Ali discover betapa mahalnya produksi musik. Aku tahu produksi musik itu mahal. Tapi aku tidak tahu kalau mixing di skena indie kayak kita yang kan ada kalau di Twitter biasanya orang bilang ya jasa mixing, jasa tuning segala macam. Aku pikir itu simple plek tumplek udah selesai. Itu aja baru ranah indie ya Kak Adli. Aku dapat bocoran kalau ranah ini agensi gede itu sampai 10 juta mixing dong. Tapi kan ada dana dan ada modal dan ada produksi kan ya di belakang studionya. Itu lebih kayak bayar karena dia brand sih. Tapi normalnya maksimal 3 juta I guess. Wow, duitnya. Misal mixing 300, tuning 300, Vocaloid 6. Apa itu Vocaloid 6? Vocaloid 6.
Vocaloid tuh ini gak sih? Kayak suara, bukan suara AI juga sih. Kayak Aku nggak Hatsune bisa bilang Miku suara kan? AI. Iya, Hatsune Miku. Oke. Suara buatan, Tidak. suara buatan. Oke. Tidak semudah itu Ferguso kata memori. Prosesnya banyak mas, melewati banyak plugin. Enak kali Anda berkata seperti itu, kan nggak tahu. Iya nggak apa-apa, kan makanya aku jelasin ke Kak Adli. Sekarang Kak Adli tahu. Oke. Gitu. Ini ada komentar kondenser Mas Adli. Kondenser. Ini Kondenser. mikrofonku kondenser kah? Kak Adli apa nama mic-nya, coba aku cek. Tron Max. Apa? Gimana tulisannya? Tron Max. Ron THRON. RH Tron Max THRON MAX M4. RON. Coba mic. Oh, Tron Max mic. Iya betul yang M4. M4 ya. Dulu banget aku sebenarnya tanya-tanya ke si Poro bagaimana cara ngatur delay. Oh iya. Karena si Poro bisa nyanyi tanpa ada delay antara musik dan itu. Aku kan kadang-kadang juga di request nyanyi ya di stream, kemudian ada delaynya. Kemarin udah nanya sama si Velsat nggak ada delay jadinya gitu. Oh udah, oke. Tron Max ini kok nggak ada tulisannya dia? Oh dia kondenser, punya Kak Adli kondenser. Kalau kondenser itu relatif lebih banyak mixingannya sih, tapi in general dia lebih detail suaranya. Jadi buat apa ya? Kalau misalnya mungkin yang seneng suaranya lagi agak crispy itu bagus pakai kondenser. Tapi kalau misalnya podcast atau kayak misalnya makanya kayak SM7B itu kayak ini banget ya. Apa namanya? Hits banget bulet. Ya di antara streamer. Karena lebih bulat dan nggak terlalu panci gitu telinga ya. Iya. Dia lebih apa ya? Frekuensinya lebih. Jadi frekuensi tingginya itu diturunin di mic-nya. Jadi kalau misalnya dilihat kayak grafik frekuensinya gitu, dia dynamic tuh agak twing gitu. Di bagian sekitar 5.000 sampai 8.000-nya dia turun. Wow. So technical. Ada komentar, cover aja sepanjang itu prosesnya, apalagi original kata original, Lian. Oke, Shureme Hong kata Velsat Osu. Iya betul ya, kan dibilang Poro itu kan favorit kalau yang podcaster ya. Betul. Tadi ada komentar lagi dari Velsat Osu, DAW-nya apa kak? Oh DAW aku pakai Studio One. Pakai apa itu DAW. Studio One? Studio One itu aplikasi yang aku gunakan untuk rekaman, untuk mixing. Itu semua. Jadi kayak Audacity-nya itu namanya DAW. Audacity. Yes. Oke. Adobe tadi apa? Audition. DAW. Tapi aku pakainya Studio One gitu. Oke. Manifesting Shure, amin. Amin. Aku beli second loh ini. Harganya berapa kah? Aslinya itu kan sekitar 7, something. Kalau Shure SM7B. Tapi kalau ini aku beli kemarin cuma 4. Dapat 4 juta. Dapat juta. Oke. Ada komentar Fruit Loop DAW. Apa tuh Fruit Loop? Fruit Loop itu sama DAW juga sih. Temen aku ada yang pakai. Fruit Loop. Tapi sorry bukan temen aku sih, kayak kenalan aja. Kenalan aku ada yang pakai. Oh, FL Studio ini Fruit Loop. Bukan kah? Sama nggak ya? Aku nggak tahu lagi karena aku nggak pakai. Aku nggak tahu sama sekali. Fruity, iya. Oh ya benar FL Studio. Aku nggak pakai jadi aku kurang tahu. Aku nggak tahu. Aku tahu FL Studio tapi aku nggak tahu itu apa. DAW juga. Mic yang sama di podcastnya Deddy Corbuzier. FL Studio iya Fruity Loop. Oh makanya ikonnya mangga. Oke. Nggak tahu. Aku dulu soal mikirnya FL Studio ini apa ya? Aku tidak mengerti. Ternyata gunanya itu. Oke lanjut. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari viewer tadi. Haniko menanyakan Kak Poyo ikut singing march dong Kak. Oh iya lagi kemarin udah diingetin. Iya aku pengen ikutan tapi aku gak berani. Kenapa? Coba Kak Adli. Mungkin capek salah satu alasannya. Oke. Valid. Gak tahu soalnya kayak sebenarnya bikin begituan aku mungkin bisa dicicil. Gak dicicil sih sebenarnya aku kayak bisa bikin. Kan cuma butuh 30 hari mungkin ya. Secara simple. Mungkin kita bisa langsung rekam 30 lagu atau 15 sehari kan ya. Kemudian dicicil posting per hari. Bikin you know what I mean? 30.
Dia kan ada tema ya per hari ngapain aja. Kan Iya aku bisa sih. kayak misalnya tinggal 30 hari tinggal direkam semuanya kemudian posting per hari schedule. Jadi kan jadi ya Bisa aja sih, tapi Kak Adli daripada per beneran hari. ngerekam 30 sehari? Enggak lah. Enggak ya? Enggak kan itu pikiran aku ya kalau Oh, iya, awal-awalnya iya. mau belajar cuma di sisi lain capek. Ya, Jadi aku aku gak ngerti jadi sih, ikutan. aku ngerti. Si Hani ikutan singing march kayaknya. Singing march itu kalau misalnya tidak tahu di Twitter ada akun yang bikin apa ya Singing kayak march. tantangan gitu Ya. loh. Bikin Hmm. challenge. Jadi Hmm. di bulan Maret per hari kita nyanyi lagu dengan tema tertentu dan dipost ke Hmm. Twitter begitu. Hmm. Aku lihat tapi aku awalnya tertarik kayaknya menarik tapi habis itu enggak jadi capek. Kamu kenapa nggak jadi ikutan? Karena ada PR interview. Sama aja alasan banyak kayak aku. Tadi mau judging aku padahal Cemana lah Poro. Tapi kalau misalnya nanti udah, harusnya nggak sampai akhir bulan sih, nanti pertengahan kalau aku bisa ikut. Ayo Kak Adli juga. Males. Jujur males. Oke. Terus kalau misalnya nggak ikutan dari awal kan nggak enak ya. Iya bener. Tapi nggak apa-apa juga sih, just for the vibe. You know? Masa ikutan dari tengah ya? Ya, Ikut nggak lah. apa-apa. Gak usah kah? Pahlawan kesiangan is still pahlawan Kak Adli. Ya boleh lah. Busy girl kata Lea. Tadi si Hani bilang gas dan ada pisaunya. Singing march itu singing stream gitu, bukan? Aku nggak bisa nyariin sih, tapi ada akunnya di Twitter yang bikin per hari itu ada temanya, ada musikal pula segala macam. Tapi suaraku kan nggak bagus, Kak. Aku malu dong. Bohong. Aku tahu aku bohong. Aku tahu aku bohong karena kamu bohong karena aku baca chatnya suara Kak Adli kata bagus. Nggak ada. Kan bagusan suara Poro. Sebenarnya aku pertama kali mampir ke channel Poro tuh kayaknya pas Poro lagi nyanyi di sore-sore. Kemudian dia berdiri, suaranya bulat dengan mikrofon yang wah wah wah. Aku kalau misalnya aku duduk kayak gini doang. Kemudian setelah melihat Poro seperti itu aku jadi terpikir, oh sepertinya mungkin sebaiknya saya kalau nyanyi itu berdiri ya. Biar mungkin suaraku lebih bagus ya keluarnya. Betul. Kemudian saya terinspirasi. Begitu. Tuh. Itu suara Mas Adli suaranya 11-12 sama Dio EXO. wah gila. Sekarang juga aku pakai Poro. Biar mirip. Tidak. Aku bawa sekarang. Tidak. Tidak, suara saya tidak seperti itu. Mari kita lanjut ya Poro. Boleh. Sebentar. Jadi dari pertanyaannya Kak Poyo ikut singing march dong Kak. Apakah ada rencana? Aku usahain. To be honest, tadi sore aku udah rekaman sih, cuman nggak bagus, jadi aku hapus. Oh, oke. Iya. Aku tadi sore rekaman, aku pikir kayak ini kayaknya nggak apa-apa deh nyusul di tengah gitu singing march kan. Terus lagu yang aku lagi pengen nyanyiin tuh lagu yang lagi viral juga gitu. Jadi aku pikir boleh deh, kayaknya lagunya asik gitu. Tapi pas aku nyanyi Heart to Heart-nya The Chase. The Chase Heart to Heart kebalik. Saya mau juga dong. Apa? Mau apa? Aku mau nyanyi itu juga. Boleh. Gas aja Kak Adli. Aku tunggu. Tunggu uploadannya. Boleh. Biar Kak Adli nggak mundur, aku kirimin nih sekarang -1-nya. Tidak perlu. Saya bisa cari sendiri. Biar boleh post. Aku catat ya, biar nanti bisa cari-cari pas lagi break ya. Boleh. Kita lanjut dulu kalau begitu Poro. Boleh. Orang gas. Oke gas. Ini aku udah 3 kali ngemeng gas. Iya. Sabar. Tidak usah tusuk-tusuk. Gas. Ini sering family friendly, tidak boleh tusuk-tusuk. Cucuk. Kita lanjut ya. Okay. Ada pertanyaan dari Velsat Osu. Apakah perfect pitch? Bisa main alat musik kah? Alat musik aku lebih bisa gitar ya. Tapi kalau perfect pitch enggak. Lebih bisa? What do you mean by lebih bisa? Aku lagi belajar piano, tapi belum bisa main lagu. Piano itu yang kayak Yamaha hitam gede atau keyboard kan? Keyboard sama piano jatuhnya beda ya secara fisik ya.
Tapi piano yang mahal itu grand piano Kak Adli. Kalau yang aku belinya yang listrik. Piano listrik Grand piano tuh yang lagi? kayak kalau di Yamaha, orkestra yang gede. jeng yang gitu. Itu grand piano tuh harganya kemarin aku sempat ngecek sih 200 juta gitu. Piano listrik. Oh, ini piano kecil tuh piano. Ini piano gini. Oh, aku pikir ini aku awam-awamnya banget ya. Mana kelihatan kalau di stream. Kelihatan ya? Kamera, seharusnya kameramu yang digeser sih. Oh, nggak bisa lagi, nggak bisa ditarik kamera. Oh, aku liatin ke stream gimana ceritanya ya. Bentar ya. Gimana caranya ya? Piano mari main. Ini ya guys ya, kalau misalnya mau dilihat di sebelah kirinya. Piano ini listrik. Enggak, ini enggak. Ini harganya mungkin mahalan mic ini daripada ini. Aku jujur selama ini awam-awamnya aku mikir selama ini piano tuh yang gede jeng kayak di Tom and Jerry. Iya, jadi memang itu kesana itu. Kalau yang kamu liatin tadi aku pikir itu namanya keyboard, ternyata bukan. Tapi aku belum bisa nyanyi lagu karena aku belum pernah belajar dari nol gitu. Oke. Terus kamu anaknya bisa main alat musik kah? Gitar sih. Gitar aku bisa. Oke. Ini belajar dari kecil. Gitar iya, aku otodidak kalau gitar. Wah. Iya. Tentu pernah rekam sendiri dong gitaran dan nyanyi seperti orang-orang yang bisa main gitar pada umumnya. Pernah. Oh, oke. Diposting? Enggak sih. Ada nggak ya? Why? Kenapa tidak? Karena gitarku jelek Kadli. Aku maksudnya, ini kode kah? Enggak. Ini kode kah? Kita tolong beliin gitar. Enggak, maksudnya gitar suara apa sih, main gitarku nggak sejago itu. Cuman ini aja, cuman for fun aja. Lebih kayak gitu sih. Oh, oke. Tadi kita balik pertanyaan pertama, kalau begitu apakah perfect pitch? Apa itu perfect pitch? Perfect pitch itu, konteksnya perfect pitch itu sebenarnya bukan semata-mata nggak fales ya. Tapi dia misalnya dengar satu nada, dia bisa tahu ini kunci apa. Ini kunci apa. Tapi aku nggak. Oh. Gitu. Kalau aku ini tipikal orang-orang yang kalau misalnya ada lagu K-pop atau musik tertentu kemudian dia langsung bisa mainin di piano begitu kah? Yes, kind of kayak gitu. Tapi mungkin lebih kayak dia istilahnya kan kalau misalnya kita main sebisa-bisanya orang main alat musik, main gitar atau main piano gitu ya. Itu kan kita biasa nih lagu apa nih, kita masih harus kayak ngecek-ngecek ini kunci apa ya gitu. Nada segini nih kunci apa ya, kita nyari di pianonya gitu. At least ya. Tapi kalau dia tuh enggak, dia kayak tangan kosong aja, misalnya ini C nih gitu. Oh ini C crash gitu. Oh ini B minor kayak gitu. Perfect pitch kayak gitu. Oke. Ini orang-orang yang kalau aku pribadi sih mikirnya ini musical genius ya. Iya. Soalnya orang-orang kayak gitu kan nggak semua orang bisa ya. Di Indo ada Kak yang lagi terkenal banget yang perfect pitch. Siapa tuh? Namanya Faith. Cewek. Faith nih pakai E atau A? FAITH. Faith, coba perfect pitch. Nama panjangnya itu Faith Christabel. Itu lagi terkenal banget di TikTok, di Instagram. Itu salah satu orang yang terkenal, dia perfect pitch. Gitu. Telinganya sensitif banget ya berarti, kata si Lea. Oke. Ini aku Google doang Faith perfect pitch ketemu. Ada satu video di YouTube Faith Christabel. Dulu pemalu, sekarang ketagihan manggung. Anaknya ini banget, soft spoken banget. Kenal? Enggak, aku kan nonton videonya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Bukan, dari viewer. Poyo bisa mixing kata Hani? Alhamdulillah bisa sih kalau buat suara sendiri ya. Jadi kalau untuk karakter suara aku bisa. Atau tidak? Enggak. Aku diajarin sama mantanku. Aku waktu itu sempat ada relationship sama audio engineer sih. Wow, berguna ya? Oh ya, alhamdulillah. Ada yang bisa diambil. Alhamdulillah. I mean kita masih good friends sih sekarang. Kita masih sharing-sharing. Aku masih sering nanya-nanya, belajar sama dia juga sekarang. Tapi yang benar-benar kayak istilahnya apa ya? Orang pertama yang aku kayak aku nyoba mixing kayak gini nih gitu.
Terus kayak menurut kamu kurang apa ya gini. Terus dia ngajarin gitu. Oh ini kamu kurang ini. Terus akhirnya dia aku sempet juga deh direkamin video dia ngejelasin ini buat apa. Wow, effort sekali. Tapi putus. Iya. Tanya satu dong, mumpung masih di topik ini. Kamu dan pacar audio engineer ini dia kayak bener-bener ke studio rekaman gitu kah? Aku gak tahu karena kalau aku ngelihat dari video di TV kan orang studio rekaman gitu kayak punya banyak ini itu ya. Terus ada yang kayak tombol merah gitu ditekan biar kalau kita ngomong dari luar ke dalam. Diajak ke dalam yang begituan juga kah? Oh enggak, tapi dia cerita sih dia sempat kerja sama VTuber agensi gede gitu dan itu emang katanya di rumahnya ada begituan. Jadi sebenarnya most of the time enggak most of the time kalau misalnya dia ada panggilan dia kayak kerja di sana. Cuman kalau misalnya dia nge-cover biasa gitu buat ditaruh di YouTube doang, dia ngerekam di rumahnya dia. Terus dia mixing gitu. Gitu. Betul. Orang-orang duitnya banyak ya. I would say dia salah satu orang yang sangat memanfaatkan ini sih free resource sih, to be honest. Even kayak aku waktu itu sempat kayak apa aku upgrade ini ya, upgrade mikrofon ya, upgrade segala macam bla bla bla. Terus dia bilang kayaknya kamu nggak perlu upgrade segitunya deh, kamu bisa kayak gini, kamu coba bikin kayak gini dulu gitu. Jadi dia mungkin semakin orang jago dia semakin bisa memanfaatkan resource. Lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada beberapa orang yang oke, gue nggak ada waktu buat nge-mixing seribet ini nih gitu. Jadi mungkin dia yaudah gue pakai mic yang nggak usah di mix susah-susah tapi mungkin harganya 16 juta atau mungkin harganya berapa puluh juta gitu. Wow, sesimpel dan mudah itu. Kalau punya duit, Kadli. Aduh ya Allah, lapisan kita di mana, aku di mana, mereka di mana. Ada komentar, aku available Kak Poyo kata Lea. Available apa nih? Single. Oh. Nice info kan. Nice info kan. Ya Tuhan. Ada komentar dari Felsan Osu, Mas Farhan katanya. Mas siapa itu Farhan? Farhan siapa nih? Aku juga nggak tahu siapa. Saras. Farhan Abbas. Itu Farhan Abbas. Kak Faradun be like begini dong ya. Farhan kebab. Ada ya, Farhan kebab siapa lagi? Ada komentar dari Memo, money is king. Can we say no? Can we even deny that? I don't think. Iya benar sih. Farhan kebab. Siapa ini? Farhan? Tahu Farhan Sarasin dong? Tahu, aku follow-followan sama dia. Siapa itu Farhan Sarasin? Dia orang besar kah? Oh. Iya, dia produsernya. Tapi aku kayak barely know him juga sih. Kayak cuma dikenalin aja sebentar. Dia itu nge-produce lagunya Niji Sanji EN, I think, if I'm not mistaken. Wow. Duitnya. Wah, iya, aku pernah nanya sih, itu dibayar berapa? Aku nggak bisa sebarin ya berapa, cuman kayak that's a lot of money. Iya betul. Angka dan nama pasti besar ya. Wow, rezeki. Itu favoritku kata si Velstad. Malah di search kata Lea dan Hani pun tertawa. Tapi kan aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tanya atau aku cari dulu. Gitu. Kita lanjut Poro. Ada pertanyaan dari Kolmilian. Step-step belajar learning start dari mana sampai mana? Belajar mixing gak sih? Itu tadi dia kayak salah ketik gitu gak sih? Betul, kayaknya ke arah sana. Belajar step-step mixing. Sebenarnya kalau aku dari pertama banget belajar. Jadi sebelum aku ketemu mantanku pun aku udah sempat belajar sendiri sih. Nah, tapi memang waktu itu mungkin aku kayak cuman tahu basicnya aja. Jadi kalau misalnya mau belajar mixing, mungkin hal paling pertama yang kamu bisa lakuin, misalnya kamu ngerekam lagu. Hal paling mudah yang bisa kamu lakukan ke rekaman kamu adalah belajar kompresor. Kompresor itu semata-mata bikin suara kecil jadi besar, suara besar jadi kecil.
Jadi yang bikin kita dengar orang teriak-teriak tapi kita tetap nyaman. Terus misalnya kita dengar seorang bisik-bisik tapi tetap tetap kedengeran ASMR, itu semua dari kompresor. Gitu. Oke. Jadi menurut aku itu step paling gampang untuk belajar mixing sih. Kalian harus tahu paling gampang sih. Kalian harus tahu istilah-istilahnya dulu, kompresor itu buat apa, EQ itu apa, mastering itu apa. Nanti kalau misal kalian udah tahu itu artinya apa, biasanya ada cheat sheetnya sih, ada cheat sheetnya. Ada cheat sheetnya, ini tuh gunanya buat apa, ini gunanya buat apa, ini gunanya buat apa. Nah, setelah kalian udah tahu cheat sheetnya, udah tahu istilah-istilahnya, baru kalian nonton video tutorialnya gitu. Karena bahasanya aku bisa bilang asing banget sih pas pertama kali, ini kompresor apa, EQ apa, EQ nih gue ngapain, apa sih end produknya apa. Itu sangat-sangat apa ya, sangat membantu untuk kayak kalian punya ekspektasi, oh dengan gue melakukan step ini suara gue akan jadi A, kalau misalnya step ini suara gue akan jadi B, kalau step ini suara gue akan jadi C, kayak gitu. Wow. Sekarang basically kalau misalnya kamu lagi disuruh mixing dan dikasih bahan, udah ngerti lah ya, tanpa perlu belajar dan banyak paham ini itu lagi. Kalau misalnya secara paham sih paham, tapi mungkin sekarang itu aku stepnya lebih ke membiasakan kali ya, membiasakan mixing yang ideal itu seperti apa, kayak gitu mungkin. Gitu. Oke. Sama aja kayak di foto kan ada yang namanya saturasi kontras dan lain. Benar. Betul. Benar. Kita lanjut kalau begitu, Poro. Ada pertanyaan lagi dari Lea Kiel. Berarti bisa baca notes. Notes, aku nggak bisa baca yang begitu aja sih, masih butuh contekan. Aku nggak bisa. Yang bulat-bulat itu kan ya? Aku masih butuh contekan kalau itu. Aku nggak terlalu jago. Aku tuh nggak terlalu jago di secara teori masalah ini. Aku lebih ke ini audio. Jadi kayak mendengarkan suara aku sendiri. Gitu. Dulu juga aku belajar autodidak gitar gara-gara denger juga. Lebih ke denger sih semuanya. Okay. Jadi kuping aku lebih sensitif daripada kayak secara teori. Tanya satu dong, mumpung masih di topik ini. Pernah ikut sekolah musik gitu kah? Kalau nggak salah kayak Yamaha kan ada sekolah musik ya, kalau nggak salah namanya. Ikut begituan kah? Aku dulu bukan Yamaha sih. Dulu aku Purwacaraka sama iya, ada begituan kan? Purwacaraka Ahmad sama Dhani? Ahmad Dhani. Iya. Huh? Jadi dulu fun fact, dulu guru vokal aku itu pianis Indonesian Idol. Pas di Ahmad Dhani. Namanya aku manggilnya Kak Maya sih, tapi itu udah lama banget. Maya Estianti? Bukan lah. Tapi aku ngeliat Instagramnya, memang dia tampil di Indonesian Idol, pianis, gitu sebagai pianis. Dulu guru vokal aku dia. Josali. Udah lama banget. Oh, aku tidak tahu Ahmad Dhani punya sekolah. Punya. Wah, itu BTW Ahmad Dhani unik loh, dia cara ngajarin apa biar muridnya pede. Jadi dia tuh sering banget ngajak, misalnya dia bikin open ini ya, kayak semacam band gitu. Dia buka band gitu, setup band itu di pinggir jalan. Hah? Di pinggir jalan, udah terus muridnya suruh basking, benar. Langsung ditantang challenge begitu. Iya benar. Kalau misalnya grogi? Justru itu kan obat groginya. Betul, langsung maju dan nggak terlalu peduli dengan orang kan ya? Kalau Ahmad Dhani kan langsung basking ya, tapi kalau Purwacaraka dia lebih formal, I guess. Dia itu dulu setiap minggu weekly, dia selalu ada weekly concert. Kalau Purwacaraka dulu ada weekly concert buat ininya, murid-muridnya. Dulu aku sering ikut konser-konser itu. Either kayak, yaudah kamu besok tampil aja deh gitu, ngisi-ngisi gitu. Yaudah aku kayak setiap minggu ada aja konser gitu dari Purwacaraka gitu. Ini meskipun tadi kamu bilang kamu tuh Cooper, tapi kamu di sisi lain aktif ya kak sebenarnya? Jadi gini, timelinenya tuh sebenarnya aku pas aku kecil itu aku dipaksa untuk banyak
banyak all out gitu lah, banyak tampil, nari juga, nyanyi juga, fashion show juga, sempat MC juga segala macam. Gile. Tapi aku ini kebetulan kayak in terms of keluarga aku tuh bukan keluarga entertainer gitu ya. Jadi kayak kalau waktunya sekolah ya sekolah gitu. Jadi setelah aku SMP aku udah jarang tampil-tampil gitu lagi. Gitu. Baru kan SMP itu baru kejadian yang tidak menyenangkan itu SMP SMA itu aku jadi Cooper tuh gitu. Justru pas aku streaming ini kayak aku mengembalikan diri aku seperti aku yang dulu gitu. Iya, aku juga sebenarnya. Ya. Wah, aku mulai streaming itu emang kayak lagi downnya banget hidup. Kemudian aku streaming dan sampai sekarang ini kayak ngembaliin konfidensial lah ya. Benar. Confidence ya. Iya betul. So this actually help a lot. Betul. I can vouch it. Tadi mau bilang apa ya sama si Poro? Tapi kuliah nggak ngambil kesenian segala macam? Fun fact, aku sempat mengajukan itu ke papaku, tapi ditolak mentah-mentah. Kenapa tuh? Karena dia merasa kamu udah aku ingat banget kata-katanya. Kamu udah papa kuliahin IPA, masa masuk kesenian ya kan kita. Buat apa papa susah-susahin kuliah IPA? Akhirnya aku masuk IT. Dari IPA ke IT? Iya, makanya aku jadi konsultan. Tidak ya nggak apa-apa. Nggak apa, it's okay. IPA ambil apakah? IPA Science. Ambil apakah? Ada bidang yang lebih di... Enggak, semua. Enggak ada. Weh, oke. Aku sih agak lemah di bidang fisika ya. Tapi kimia aku lebih kuat. Kimiamu lemah kah? Aku kimiaku kuat. Aku lemahnya di fisika. Tidak mengerti ini rumus apa, itu rumus apa. Apalah yang terjadi ini ya. Banyak, iya betul. Oke. Aku balik komentar ya. Ada komentar tadi. Aku dengar katanya Yamaha Music mau bungkus. Ini produksi piano segala macam kan yang bungkus di Indonesia. Maksudnya kan tutup ya? Yamaha School tuh udah nggak ada ya setahu aku. Ya, emang nggak ada kah? Ada sebelumnya ada, tapi setahu aku schoolnya tuh nggak terlalu. Masih ada ya? Coba aku cari. Yang aku bilang bungkus ini yang itu sih, kan ada kabar kalau misalnya Yamaha mau hengkang dari Indonesia ya. Itu pabrik. Aku nggak ngikutin banget sih ya. Aku nggak ngikutin banget. Produksinya. Ini aku nggak ngikutin banget sih, to be honest. Kalau Yamaha ini. Oke. Ada komentar tadi, saya hidup 24 tahun nggak bisa main gitar, tapi kalau violin bisa. Wow. Talent orang beda-beda. Iya betul. Violin tuh makanya lebih susah dibandingin gitar. Lebih susah sih menurut aku. Lebih susah ya. Ada komentar tadi, Gelo multitalentan kata Lea. Alhamdulillah. Adli waktu daunnya ditinggal nikah kata Reo. Tidak ya? Tidak. Iya kah guys? Enggak ya. Aku daunnya gara-gara banyak hal, tapi bukan gara-gara ditinggal nikah ya. Maaf ya. Aku lihat kemarin ada PHK massal. Iya, yang kemarin PHK massal itu kan yang pabrik instrumen musik ya, bukan yang school. Kayak yang kabar berita mengenai Sritex kemarin kan juga ada PHK massal ya. Bukan PHK sih, tutup pilot. Begitulah ya. Aku ngikutin sekilas kulit doang. Nggak segitu-gitu banyaknya. Ada komentar lagi tadi, fretless violin sulit kata si Velstad. Fretless fret tuh pembatas oktavnya gitu. Masih. Yang garis-garis di gitar itu loh Kak. Tidak mengerti. Kita lanjut ya. Sudah habis pertanyaan dari viewer. Kalau begitu aku lanjut ke pertanyaan dari aku. Boleh. Kenapakah mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Anda kan sepuh ya sebenarnya. Masa sih? Iya kan? Kalau tadi bilangnya sama Memo udah kenal dari 2 tahun yang lalu kan berarti masuk sepuh ya? Aku kenal Kamem 2022. Iya, I guess. Tapi gak sepuh. Masih juga. Senang kah temenan sama si Memory? Aku masih ngobrol sih. Masih main sih sama Kamem. Kenapa aku mulai streaming ya sebenarnya? Jadi kalau menjawab itu, aku tuh abis lulus kuliah agak stres nyari kerja ceritanya. Stres karena nyari kerja. Even in Jakarta? Ya, di mana-mana kok.
Cuman waktu itu akhirnya apa sih namanya? Jadi aku sempet waktu itu pas aku lagi stres-stresnya aku curhat sama abangku gitu. Aku curhat kayak gimana ya mas, Dede tuh stres tapi kalau Dede main, Dede ngerasanya tuh kayak aku nggak pantas main. Dalam artian kayak lu belum dapat kerja, bukannya belajar malah main kayak gitu. Dulu kayak aku ada rasa stres kayak gitu. Semacam Terus, guilty. Terus akhirnya kakakku bilang ya udah gini deh, lu coba lu main game tapi lu jadiin duit, bisa nggak? Dia ngomong gitu. Terus kayak hah, coba aja nge-stream, dia ngomong gitu. Udah tuh dari situ nge-stream tuh. Aduh tapi ini dalam keadaan aku nggak pede ya. Aku masih dalam keadaan aku yang nggak pede kayak aduh nggak mau ngomong orang suka sama gue gitu-gitu. Aku masih ada pikiran-pikiran yang kayak gitu. Udah nggak apa-apa, lu coba aja dulu gitu. Gak usah ngomong deh, gak usah ngomong gitu. Lu stream aja main game apa gitu, gak usah ngomong gitu. Udah dari situ aku mulai streaming. Terus apa sih namanya sekalian. Jadi kayak at least tuh secara mental aku berpikir, oh gue main tapi I'm trying to make money juga gitu. Dalam mindset kayak gitu. Walaupun kan sebenarnya pada akhirnya most of my income dapat dari pas aku udah dapat kerja juga gitu kan ya. Jadi soalnya kan dari aktivitas seperti ini kan bisa dibilang income-nya kan tidak stabil ya. Dan bisa dibilang mostly kan tidak harian dan setiap sesi. Jadi pas aku mulai streaming itu benar-benar aku nggak ngomong gitu. Terus baru kayak dulu itu aku nggak bisa streaming sendiri. Pasti ngajak teman-teman kuliah aku main Valorant gitu. Makanya aku itu pas mulai streaming pertama bukan nyanyi, karena aku nggak pede nyanyi on stream. Ini teman-teman yang diajak itu offline collab-nya. Offline teman kuliahku. Diajak main bersama di satu ruangan. Enggak dong, maksudnya di satu lobby Valorant gitu misal. Jadi aku merasa kayak at least gue nggak senervous itu gitu. Sampai akhirnya setelah aku udah nyaman, kayaknya bisa nih, kayak gue udah kenal sama beberapa viewers gue gitu. Nah di situ baru aku mulai maksa untuk stream sendiri. Jadi aku solo queue Valorant dan itu salah satu experience yang kurang menyenangkan juga ya, soalnya kan Valorant itu udah gamenya toxic, apalagi solo queue kan. Tapi di situ malah aku banyak menebalkan muka aku I guess. Jadi kayak biar pede aja gitu, kayak nothing's gonna hurt you kayak gitu. Malah menaikkan confidence aku. Game jelek, apalagi server saya. Iya benar. Valorant itu Asia Tenggaranya servernya. Gitu. Terus ini sama beberapa nama-nama yang muncul di awal tadi kayak Memo, kayak Tibiolha, kemudian kayak Hyundi, Game Raider itu apakah orang-orang yang pertama kali awal-awal ketemu? Atau seiring waktu satu-satu? Satu-satu. Dari mereka semua yang aku kenal duluan Jadi ceritanya ketemu di Valorant? Enggak. Jadi waktu itu ada di satu stream di mana kan aku nyalain song request. Terus aku itu main Valorant sambil dengerin koplo. Terus aku kayak sambil joget-joget gitu, sambil begini-begini gitu, sambil main Valorant gitu. Terus for some reason dia nonton. Si Kamem tuh nonton, terus kayak wah kita rate aja nih ke sini. Terus aku di rate lah sama Kamem. Diri orang terkenal bagaimana rasanya, Kak? Gak gitu ya. Apakah hari pertama juga ya jangan-jangan? Kenapa? Apakah hari pertama juga jangan-jangan? Hari pertama? Raid pertama. Oh raid pertama enggak sih. Raid pertama enggak langsung sama Kak Mem. It's a joke. Pas rombongannya dia datang nih, ada bisikan-bisikan setan gitu kan, Li bilang nggak mau download Apex aja kapoyo. Sebentar, itu yang ngomong siapa lagi kah? Semua rombongannya dia download Apex semuanya begitu. Terus apakah jadi download Apex? Kenapa? Apakah jadi download Apex? Jadi jagoan? Jadi download Apex? Oh iya, aku download. Wow, kenapa akhirnya tergiring? Aku sangat mudah dipengaruhi kali. Kenapa tergiring? Karena aku mikir kayak
ya udahlah. Maksudnya new game juga kan. Jadi aku di situ mikirnya, oh biar gue nggak main Valorant doang. Sebenarnya gitu sih waktu itu mindsetnya. Terus aku mikir juga kayak, oh ya udah ada orang yang, dan waktu itu tuh Kak Mem itu memang bilangnya, oh ya udah nanti dia yang ngajarin mainnya. Karena aku bilang kan, oh gue nggak pernah main Apex nih gitu. Lu ngajak gue main Apex, terus dia bilang kayak nggak masalah, gue nggak pernah. Gue inget banget ini kata-kata mutiaranya Kak Mem itu kayak, gue nggak perlu jago gitu, gue nggak perlu jago, gue yang carry gitu, atau enggak kayak gue ajarin. Dia selalu kayak gitu. Terus gue kayak oke, if that's what you said gitu. Realitanya? Emang diajarin. Wow. Emang diajarin. Kayaknya waktu itu pernah deh aku dipinjemin akunnya dia gitu, kayak udah sekarang lu main di lobby gue gitu. Terus aku langsung ini diajarin sama dia gitu. Ini selaku pemain Valorant dan Apex, manakah yang lebih oke? Secara skill atau secara game? Secara enjoyment? Enjoyment 50-50 sih kalau secara enjoyment. Tapi kalau ngomong skill mungkin aku lebih bisa main Valorant ya daripada Apex. Mari saya tanya ke pertanyaan yang cukup menohok sedikit. Oke. Sudah spend berapakah Kak Porodun di Valorant dan Apex? Kalau Apex aku nggak tahu ya kalau Apex ya. Tapi kalau Valo kayak aku bisa estimasi. Valo I would say 5-7 juta. Iya. I think around 5 sih. 5. Iya. Buat apa? Scan. Penting kah? Enggak sih. Gini. Mindset orang belanja skin adalah, oke, gue butuh skin ini sekarang juga. Tapi setelah kayak 4 tahun berjalan, I would just sit down looking at my skins and like, what am I doing with this? Gitu. Jadi aku nggak merasa itu nggak penting pas aku beli. Does that make sense? Tapi kan keluar duit ya basically. Iya, cuman mungkin aku ini juga kali ya, apa namanya, pemuda yang tidak bertanggung jawab atas uang. Wow, komentar orang-orang dompet saya menjerit, penting dong buat flexing. Cuma gaya-gayaan doang. Baby girl love cosmetic 7 juta nggak penting, I see. Ini BTW angka estimasi segitu terbanyak keluar di Valorant kah? I guess so, karena itu game yang paling sering aku mainin for the past 4 years, I would say. Skin itu sebenarnya memang senang sesaat. Iya, basically beli baju kan. Racunnya skin tuh sebenarnya gini Kak, kayak pas kita pertama keluar, mungkin ada embel-embel kayak, oh this is like limited time event, right? Kayak yang kayak pasar malam yang ada orang bilang itu kan? Juga. Oh kalau pasar malam itu beda lagi, black market itu beda lagi. Kalau black market itu kayak kita dikasih 5 skin random yang didiskon gitu. Kalau kalau misalnya skin kayak biasa, misalnya ada series nih, dia bikin series skin gitu kan ya. Terus kayak it will only last for 2 weeks for example. Nah itu tuh ada iming-iming yang memang itu marketing mereka sih ya, I would say. Tapi aku merasa ini aku mengakui dosaku aja ya. Kayak sebagai anak kemarin sore yang baru lulus and have my own money, it doesn't look too bad to spend kayak I'm just gonna spend for one skin, you know. But then kayak next month another skin. Next month another skin is jadi kayak satu nggak apa-apa lah ya, satu nggak apa-apa. Jadi banyak koleksinya ya Kak ya? Betul. Boleh. Guilty pleasure. Ada komentar, tapi konsepnya kayak baju, bukan nanti kita akan kembali ke sana. Iya, tapi baju ini nggak nambah apa sih? Apa angka tuh? Kayak attack, defense segala macam kan? Baju doang kan? Baju doang. Biar cantik. Oke, atribut. Nggak apa berbagi rezeki kok kata Repuccino. Stats nggak nambah kan? Oke. Enggak, stats kan. 7 juta itu berapa skin Kak? Aku nggak ngitung ya. Coba aku ngitung berapa ya? Aku nggak ngitung. I have no idea juga kalau yang begituan berapa harganya satu.
Bukan ML ini bang. Iya kan aku makanya tanya. Karena aku cuma tahu mikirnya kalau misalnya kita beli skin begitu kan kosmetik ya. Kosmetik itu kayaknya cuma kayak baju, kayak pemanis, bukan kayak hal-hal yang bisa nambahin attack, defense segala macam. Betul. Oke. Mau kita lanjut? Boleh. Oh boleh. Tadi pertanyaan dari aku belum. Sejak kapan kah mulai streaming di Twitch? Oh 2022 tadi aku bilang. Oh iya, tadi udah jawab. Ya? Lupa. Aku yang lupa. 2022 April itu pas aku lulus kuliah tuh kan Februari, terus kayak 2 bulan tuh stres April, terus April aku udah mulai santai karena aku udah mulai streaming kan, udah ada stress relief. Juninya dapat kerja. Nah dari situ, tapi aku tetap lanjutin streaming sih. Gitu. Tapi udah nggak sesering yang awal. Juli mulai kerja itu apakah punya jadwal? Dulu aku streaming setiap hari. Oh, oke. Kemudian sejak dapat kerja tidak streaming tiap hari lagi kah? Jadi 3 bulan pertama tuh kan namanya probation. Soalnya kan kendala orang-orang yang kerja itu kan susah ya, basically bagi waktu dan maklum karena sibuk kan pasti pulang dari kerja mungkin capek ya. I would say 6 bulan pertama aku masih bisa streaming setiap hari karena aku work from home. Oke. Aku work from home. Cuman mungkin kan 6 bulan pertama aku kan masuk sebagai junior kan ya. Tapi kayak mulai masuk tahun kedua, tahun ketiga itu mulai aku udah hampir nggak bisa stream sih lebih tepatnya. Hampir nggak bisa stream dalam artian jadwal kerja aku tuh bisa kayak mungkin kalau lagi hektik banget bisa kayak jam 12 tuh masih ditelepon. Kayak gitu-gitu. Dan kayak nggak pasti, dalam artian gini sih, sebenarnya pekerjaannya sendiri tidak sesibuk itu, cuman unexpected. Jadi aku kebetulan kerja di ranah operasional yang harus kayak kadang-kadang Sabtu aja ditelepon gitu, kadang Sabtu kadang Minggu ditelepon. Karena aku tuh kebangun weekend tuh karena telepon kerjaan, tolong dong gini. Tapi kan nggak mungkin aku kasarnya. Kalau aku nge-expect nih bakal ada telepon nih di sekitar jam-jam 10 atau jam-jam 11 gitu. Mungkin kan aku streaming. Jadi aku lebih gak streamingnya tuh karena gue masih ada yang ditunggu nih. Gak mungkin gue di tengah-tengah streaming dulu sejam 2 jam gitu. Karena anything can happen, apalagi kerja di bagian operasional. Jadi lebih kayak gitu. Tapi dulunya aku setiap hari, rutin tiap hari. Ini ada komentar, tapi pas resign nggak tiba-tiba ditelepon tanya problem kantor kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Pokoknya sebulan sebelum aku resign tuh manajer aku kayak make sure pokoknya lu harus make sure semua kerjaan lu ke junior lu ya gitu, biar dia nggak nelfon lu lagi gitu. Kebetulan manajerku cukup wise sih pas tahu aku mau resign. Oke, ada komentar lengah dikit ditelepon kata Lea. Betul. Junior yang berpengalaman apakah bisa disebut super junior? Aku sampai senior sih. Aku sebelumnya analis sampai senior analis sih sebenarnya, udah bukan junior lagi. Tadi ada komentar di atas, 1 juta tuh biasanya bundle kata Lian. Receh, iya receh. Tadi aku sebenarnya mau tanya ini, kamu dengan apa sih? Deg-degan menunggu, apakah tidak merasa anxious ya? Oh, kerjaan? Iya. Maksudnya, wah ya, aku bisa bilang kalau awal aku kerja, pokoknya tahun pas aku pindah ke tahun kedua, itu kan aku ditambahin responsibility ya. Jadi yang aku bilang pekerjaan yang responsif ini itu datangnya setelah aku masuk tahun kedua lah. Jadi kan kayak biar fokus, workload-nya tuh ditambahnya dikit-dikit gitu. Nah pas tahun kedua itu aku sempet stres berat sih, karena kaget kayak kerjaan gue sekarang kayak gini ya gitu. Terus karena aku deg-degan di kerjaan yang satu juga jadi nggak fokus gitu, jadi nggak konsen. Sampai akhirnya aku anxious, aku takut sampai suatu saat aku tuh udah nggak bisa nyembunyiin kalau aku ketakutan sebenarnya gitu. Terus waktu itu aku punya manajer orang luar. Kebetulan aku perusahaan aku internasional, jadi aku emang day to day-nya pakai bahasa Inggris. Manajer aku orang luar. Terus dia cuma bilang, kelihatan kan aku kayak kok ini anak kerja apa sih ya, buka dokumen aja panik gitu. Ya terus dia bilang,
Poyo, kayak semua orang tuh ada loh kesalahannya. Kita semua tuh bikin salah. Itu senior lu juga sering bikin salah. Even gue pun sering bikin salah, dia ngomong. Kayak kita semua tuh punya porsi salah. Yang penting adalah gimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Manusia gak ada yang perfect, dia ngomong. Manusia gak ada yang sempurna. Apalagi lu kerja di perusahaan consulting yang produknya apa? Produknya manusia. Dan manusia itu gak ada yang perfect, dia ngomong gitu. Terus kamu gak perlu takut, kamu gak perlu. Kita juga sama kayak kamu sekarang, dia ngomong gitu. Wah, gitu ya gitu. Dari situ setiap aku takut, setiap aku ngerasa kayak gimana, aku lebih kayak fokus ke gimana cara nanganinnya aja. Jadi tiap ada rasa takut itu keluar, misalnya aku nggak bisa mikir nih, aku dari dulu emang senang banget journaling juga kan ya. Jadi tiap aku ada gundah atau rasa takut kok, kayak I cannot figure out what's going on gitu, itu semua aku tulis di jurnal kayak. Di jurnal aku tulis semuanya, semua keluh kesah. Tapi kan kalau misalnya udah kita tulis tuh, we can see the problem better kayak gitu. Ya karena kita udah menguraikan apa yang kusut di sini kan. Dan apa yang kita tulis jadinya sedikit-dikit hilang kan. Karena kita nggak ingat lagi kan. Betul. Nah dari situ baru aku kayak, ternyata ini sebenarnya problemnya gini aja nggak sih? Ini problemnya cuma ABC nggak sih? Gue bisa nyelesain A pakai ini, B pakai ini, C. Dari situ train of thoughts aku berubah. Jadi lebih daripada aku takut menghadapi masalah, aku lebih kayak gimana cara nanganinnya aja. Kalau masalah kerjaan. Bagus ya manajernya, bisa memanage dengan baik. Alhamdulillah. Dan tahu cara memanage orangnya. Benar. The real manager itu. Kita ke atas lagi ya, tadi ada komentar 1 juta tuh biasanya buat bundle kata Kolmilian. Oh iya benar. Tapi seumur-umur aku dari yang aku bilang 5 sampai 10, 5 sampai 7 juta itu aku beli bundle itu ada 2 sih memang. Ada 2 bundle yang aku beli. Tapi sisanya beli recehan gitu. Which is memang kalau misalnya ada kepercayaan yang aku juga gak gitu percaya banget ya. Kalau masalah beli skin di Valo tuh kayak beli bundle tuh lebih murah kayak. Kalau beli recehan tuh lebih mahal. Which is true. I guess kind of valid. Tapi kalau misalnya lu gak pakai skinnya kan juga buat apa lu beli satu rentetan gitu. Gitu sih. Kayak beli itu ya. Beli baju thrifting sekarung. Gitu kalau tapi nggak tahu isinya apa ya. Iya benar. Belum tentu muat juga. Ada komentar. As a fellow analyst can relate. Yes, betul. Ya emang kerjanya analis begitu. Boleh, kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan aku terakhir di segmen ini. Belum ada pertanyaan dari viewer. Kalau begitu pertanyaan dari aku ya. Biasanya streaming apakah di Twitch? Apakah main game single player saja? Atau juga terbuka ke multiplayer? Sebenarnya pertanyaan yang kebuka multiplayer ini aku bertanya lebih ke seandainya ada yang ngajakin main di chat room langsung datang. Kakak main satu nggak kak? Kakak slot penuh nggak kak? Boleh gabung nggak kak? Itu apakah kamu terima? Kalau dia nggak ada say hi, nggak pernah ngobrol tiba-tiba apa? Misal tiba-tiba follow, terus langsung main satu. Tanda tanya. Kayak itu kayak tidak polite sama sekali ya. Iya betul, enggak. Itu akan aku tolak mentah-mentah sih. Tapi, tidak ditolak secara halus gitu kak. Maaf ya kak, lagi penuh, nggak gitu kak? Enggak, kayak aku kayak terakhir ada orang kayak gitu, aku bilangnya sapa dulu kayak streamernya, aku gituin. Wow. Iya, aku gituin. Sapa dulu kayak streamernya, bilang hai gitu, halo, aku gituin. Aku yang halo ceritanya. Kayak gitu. Terus tetap diladenin nih? Ya terus dia biasanya sih most of the time aku kayak sering kejadian kayak gitu orangnya kabur sih. Orangnya kabur. Gitu. Tapi kalau misalnya dia udah sering muncul di tempat aku gitu ya, sering ngobrol terus kayak kamu mau ikut? Ya udah ayo sini gitu. Biasanya aku iyain. Berarti terbuka tapi kepada orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip sudah kenal dan tahu ya. Ya, aku harus kenal dulu sama penontonnya gitu. Baru aku open. Gitu. Jadi apakah biasanya hanya main game multiplayer saja kah? Enggak sih. Itu kan awal-awal doang kan Valorant, Apex. Tapi aku terakhir tuh seneng main ini juga sih, single player juga. Aku seneng main. Kemarin aku lagi
sebelum aku sibuk itu aku lagi sering streaming Dynasty Online, Dynasty Warrior. DWO kok itu kah? Dynasty Warrior. DWO Kenapa? itu kah? DWO ya, kok Dynasty Online aku ngomongnya. Dynasty Warrior, iya. Ini kamu Dynasty main yang Warrior original. baru rilis kan? Tuh. Oke. Main yang versi lama-lamanya juga kah? Main, aku main yang 456, I believe, PS2. DW4, begitu kasarnya? Iya, Dynasty Warrior 4, Dynasty Warrior 4, 5 itu kayak, tapi udah masuk. Kayaknya aku udah nggak main tuh 7, 8, 9 aku udah nggak main 7? Dynasty Warrior. Soalnya waktu kayak agak monoton aja sih yang 7, 8 ya, 7 sama. Tapi yang sebelum rilis terbaru ini juga reviewnya kurang bagus. Tapi ini kayaknya Dynasty Warrior baru yang reviewnya paling bagus. Yang ini. DWO. Yang baru. Yang origin. Meskipun performa grafisnya masih berat kayak gitu. Grafisnya Gak berat kah? Aku nyobain di demo berat. Di aku nggak seberat itu sih. Aku ada yang ini sih ya, ada yang aku lowerin sih. Tapi nggak itu sih. Oke aja. Oke. Kita baca komentar sebentar ya. Aku main 56 kata Leakil, kerasa tuanya kata Levi. Terus ada komentar, aku mainnya Dinasti Naga. Dynasty Naga. Dinasti Dragon gitu kan. Gak tahu, aku nggak tahu. Nih game apa? Dragon Dynasty. Dragon Dynasty. Aku juga nggak tahu itu apa. Tadi ada komentar, di full release nggak berat mas. Iya, nggak tahu ya Dinasti kenapa. Naga apa? Aku nggak tahu. Kayaknya Dragon Dynasty. Dragon Kita Dynasty. balik ke atas ya. Oke. Tadi ada komentar orang dalam kata Levi, kekuatan orang dalam. Saya pernah dalam apa streamer yang tadi yang Valorant. Saya pernah streamer fine match ketemu streamer 1 match ada 4 streamer. Wow, itu sering sih. Aku pernah juga deh. Pernah kak. Jadi Kenapa tuh? sampai sekarang kayaknya videonya masih ada deh di YouTube-nya dia. Jadi Apa tuh? dia tuh streamer YouTube gitu. Terus kayak ternyata mereka main berempat, streamer semua. Terus aku kayak sendiri solo queue gitu. Pernah juga sih aku ketemu. Pernah tapi udah lama banget. Terus Lama. lobby. Iya lobby. Ternyata mereka Laki ya. ngamen gitu. Oke. Ada komentar tadi, Mas Adli mainnya juga kan Dinasti. Dinasti yang mana? Dinasti? Aku nggak tahu yang mana. Saya ada komentar dari si boy mobile kata si boy. Iya kayaknya di Dragon Dynasty ini yang kayak di game HP begitu, dinasti politik. Hey. Bahaya sekali. Wow. Jadi aku tanya balik lagi ya, biasanya streaming apa kah di Twitch? Ini yang program Power itu sejak kapan kah mulai berani nyanyi sendiri? Akhir 2024 sih. 2024 itu aku mulai fokus nyanyi itu karena sebenarnya ini ada ininya sih, ada asal usulnya sih. Karena aku tuh sempet ini juga kan, namanya juga open cam tuh kan, namanya confidence tuh naik turun ya, kadang naik kadang turun. Ada masanya pas aku lagi merasa kurang confidence gitu, aku merasa kayak kalau aku open cam tuh aku kelihatan banget capek, depresi gitu, bener-bener kayak even kayak ada kok waktu itu berapa kali karena aku open cam orang tuh ngomentarin ini area bawah mata aku kayak Gelap banget. Iya, kok kayak lu capek banget deh gitu. Lu yakin lu streaming gitu-gitu kan? Padahal kayak dalam hati aku kayak iya sih gue kurang tidur tapi gue butuh stress relief juga gitu. Nah semenjak itu tuh aku juga jadinya sempat nyoba ke ranah VTuber juga Kak Adli. Nah dari situ aku jadi banyak nontonin VTuber gitu. Oh ternyata VTuber streamingnya banyak yang nyanyi juga ya kayak gitu. Nah terus awal-awal tuh sebenarnya aku awal-awal streaming nyanyi tuh sebagai VTuber gitu Kak Adli. Sampai akhirnya mungkin aku kayak pelan-pelan confidence-ku balik. Terus kayak I don't see why not opening my cam gitu buat nyanyi. Toh juga jadi aku waktu itu sempat membiasakan diri aku nyanyi depan kamera juga sih. Jadi aku nyanyi sambil open cam OBS aja gitu. Aku buka aja gitu. Kayak not bad deh gue buka kamera nyanyi gitu. Ya kan bagus ya. Terus kayak yaudah deh gue open cam. Nah dari situ aku ngerasa wah ternyata lebih interaktif ya sama viewer kalau misalnya open cam.
karena mereka lihat ekspresi aku juga. Terus aku bisa yang kayak nggak perlu ngomong, mereka udah lihat ekspresi aku. Jadi aku kayak lebih interaktif deh gitu. Dari situ aku lebih seneng streaming nyanyi gitu. Dan itu baru di akhir 2024 banget sih. Yang aku kan resign itu awal 2025 ya. Karena ada faktor stres juga sih. Aku merasa kayaknya gue main game makin stres deh kayaknya. Jadi aku streamnya ganti gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya on cam ya itu, kalau menurut aku sih lebih oke karena kita bisa ngelihat. Kadang-kadang kan kalau yang VTuber atau PNG-tuber gitu kan kita nggak tahu ya apakah dia ngelihat chat kita atau enggak. Terus misalnya mereka ada chat yang misalnya mungkin agak mirip-mirip, ngebacanya kan bisa pakai hati doang, nggak perlu dibaca keras-keras. Dan dari mata kan bisa kelihatan ya gimana ekspresi ketika baca chatnya. Iya, benar. Terus ada momen mungkin dimana kita pengen diem kan ya, dan nggak pengen kayak ngebaca apa yang ada di depan layar. Kan bisa kelihatan kita lagi ngapain. Iya benar. Open cam. Tapi tantangannya balik ke yang tadi sih, yang di awal tadi. Tapi mungkin aku bisa bilang kalau misalnya semenjak aku full on cam, aku nggak pernah streaming lebih dari 3 jam. Kenapa tuh? Jatuh. Karena sama tadi kayak yang Kak Adli bilang kan kadang-kadang kita drain ya. Capek. Aku ngerasa kayak mungkin karena aku ngerasa aku introvert ya. Aku ngerasa kayak ada masanya kayak aduh gue capek nih ngomong gitu. Atau enggak gue capek nih udah mulai energi gue turun nih gitu. Nggak bisa ngerespon viewers dengan maksimal misalnya gitu. Itu kan kadang-kadang kita pengen diem gitu kan. Tapi aku merasa kalau nyanyi tuh nggak bisa yang kita tiba-tiba diem gitu sih aku ngerasanya ya. Kalau dari personally aku kayak aku ngerasa bersalah kalau aku nggak baca gitu. Karena kayak I'm literally just standing here, I can read whatever in front of me gitu. Jadi semenjak itu aku mikir oke, biar kayak viewer gue dapat full attention ya, aku streaming selama yang menurut aku batas drainnya aku aja gitu. Kalau misalnya lebih dari 3 jam kayaknya nggak. Aku pasti kayak udah 2 jam setengah aku mulai kayak yaudah nih kita coba last song ya kayak gitu. Biar mereka tuh juga nggak kekurangan attention aja sih. Sebentar. Kenapa? Kamu 3 jam nyanyi? Iya. Gak capek? Aku 3 jam termasuk sebentar loh Kak Adli. Nyanyi? Iya. Pita suara dan suara kerongkonganmu gak capek kah? Capek of course. Jadi kayak udah ini kan lewat. Basically kayak konser, tapi kalau orang konser pun kan ada sesi di mana mereka lip sync ya, atau mungkin break sebentar nggak ngomong. Kamu nggak capek olahraga? I mean capek. Awalnya tuh aku cuman bisa nggak langsung 3 jam gitu Kak Adli. Jadi kayak maksudnya awal-awal aku streaming mungkin kayak 1,5 jam, lama-lama kuat 2 jam. Jadi kayak kalau orang olahraga kan juga gitu ya. Iya, building kebisaan kan ya, apa sih? Iya. Apa sih namanya? Apa ya? Istilahnya makin tahan banting lah tenggorokannya. Iya betul. Itu pun makanya aku juga membatasi misalnya seminggu sekali kayak gitu. Karena aku pernah coba hari ininya nyanyi 3 jam, besoknya nyanyi lagi 3 jam. Wah. Besoknya pas matiin stream, suaraku habis. Of course. Iya, langsung habis. Terus ada salah satu temen aku yang penyanyi juga, yang kebetulan dia nyanyi juga. Terus dia cuman komen gini di chatku, lu yakin nyanyi lagi? Dia cuman ngomong gitu, lu yakin nyanyi lagi? Gelo, dia coba. Terus aku kayak gimana ya, nyoba aja gitu, pengen aja. Kayak saat itu kayak I don't know better aja sih. Terus pas abis end stream, gila suara gue nggak ada gitu. Of course. Dengan bulatnya kayak gitu dan suaramu yang wah. Ada komentar, tetap ada breaknya lah mas. Iya, cuma kan biasanya kalau misalnya aku kalau misalnya ada yang request lagu di sini kan kadang-kadang bisa 6 lagu itu sejam ya kira-kira. Dan itu maaf ya, lemes aku ya. Jadi kalau misalnya 3 jam, capek itu Kak, maaf ya. Tahu nggak sih Kak Adli, aku 3 jam kan aku nge-stream nyanyi. Itu aja kayak menurut aku wah ini udah endurance aku udah sisa emang udah cuman bisa segini gitu. Terus ceritanya aku tuh sering nyari
apa sih namanya? Kayak inspirasi lah dari streamer-streamer lain yang nyanyi. Aku pernah nonton VTuber nyanyi 6 jam non-stop on stream. So kayak wow. Tuh kerongkongan dikasih apa ya? Gak tahu. Kayak kerongkongannya melar deh, gak ngerti juga. Kan Gak tahu. Aku gak ngerti. Orang gila. Iya gila gak sih? Gila gak sih? Asin ya Tuhan. Boleh, kalau begitu kita lanjut. Dari Boleh. aku sudah habis pertanyaannya. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break sebentar, apakah tidak apa-apa? Boleh. Ada 3 lagu. Setelah ini ada Nmix dengan High Horse di request oleh Lea Kill. Ada Hyundi request Dash dari Plave. Ini bacanya gimana kak? Plave. Kak Plave. Kemudian ada request lagi dari Colmillion, Heliotrope dari By Your Heliotrope dari Heliotrope dari Uranus dari request oleh Colmillion. Aku nggak tahu bacanya gimana ini. Lagi on the mood kali, tapi besok-besok kan tidur suara hilang. Tak terbayang asli. Tapi ya kira-kira begitu. Baik, selain ini ada 3 lagu ya. Ada High Horse, ada Dash, dan ada Heliotrope. Setelah itu kita akan kembali ya. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Porodun. Selamat menikmati 3 lagu selanjutnya ya.